Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Saputri dengan NIM 2620026. Saya mahasiswa IAIN Bukit Tinggi dengan jurusan Bimbingan dan Konseling kelas PBK 1A. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi syarat ujian akhir semester Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Deswa Lantri SS MPD. Baik, kita masuk kepada soal pertama, di mana pada soal pertama ini dipaparkan sebuah arti dari Quran surat Yusuf ayat 100 yang artinya, dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana dan mereka semua tunduk bersujud kepadanya Yusuf. Dan dia Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu, dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikan kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh dia yang maha mengetahui, maha bijaksana." Soal nomor 1, berdasarkan arti ayat tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Poin A, uraikanlah 3 upaya yang dilakukan untuk memahami makna atau tafsir ayat tersebut. Upaya yang pertama yaitu memahami dengan Al-Quran dengan tafsir Quran bil Quran. Memahami surat tersebut apakah termasuk surat Madaniyah atau Makkiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah menurunkan kitabnya untuk membenarkan satu dengan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, memahami dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Ibnu Tarmiyah berkata, cara memahami sahih memahami Al-Quran adalah memahami Al-Quran dengan Al-Quran. Yang ketiga, memahami ayat tersebut dengan pemahaman para sahabat. Imam Ibnu Tarmiyah mengatakan, jika engkau tidak menemukan tafsir dalam satu ayat Al-Quran, tidak juga dalam sunnah, maka engkau harus mencarinya dalam perkataan para sahabat. Mereka saling mengetahui hal-hal itu karena mereka melihat situasi yang terjadi pada saat Al-Quran itu diturunkan, ditambah dengan ketinggian kemampuan berbahasa mereka. Poin B, masih pada soal nomor 1, menyebutkan 5 penggunaan tanda baca dan jelaskan fungsi kelima tanda baca tersebut di dalam ayat tersebut. Yang pertama yaitu tanda titik. Tanda titik berfungsi sebagai tanda untuk menandai akhir dari suatu kalimat. Yang kedua, tanda kurung. Tanda kurung pada ayat tersebut berfungsi sebagai tanda untuk mengapit keterangan atau penyelesaian dari kata sebelumnya. Yang ketiga, tanda koma. Fungsi tanda koma pada arti ayat tersebut adalah untuk memisahkan anak kalimat atau hal-hal yang disebut dalam kalimat. Yang keempat, tanda petik 2. Tanda petik 2 pada arti ayat tersebut berfungsi untuk menandai kalimat langsung atau percakapan dalam arti ayat tersebut. Yang kelima yaitu tanda seru. Tanda seru berfungsi untuk menegaskan bentuk kalimat tersebut perlu diperhatikan. Yang keenam, tanda hubung. Tanda hubung ini berfungsi untuk menghubungkan unsur-unsur kata ulang. Poin C, masih pada soal nomor 1, yaitu jelaskan semua penggunaan kata maha dalam arti ayat itu dan jelaskan fungsinya. Penggunaan kata maha dalam arti ayat beserta fungsinya yang pertama yaitu maha lembut. Allah maha lembut sehingga hikmah dan kelembutannya bagi manusia tidak dapat dilihat oleh mereka di dunia, tetapi mereka dapat melihatnya di akhirat kelak. Yang kedua, maha mengetahui. Allah maha mengetahui segala yang dilakukan oleh seluruh hambanya, baik di tempat terang maupun di tempat gelap. Yang ketiga, yaitu maha bijaksana. Artinya, Allah sangat tepat dalam mengukur dan sangat baik dalam pembantuan. Allah bersih dari segala perbuatan yang tidak sesuai dengan keagungannya dan kesempurnaannya. Selanjutnya, fungsi kata maha adalah sebagai unsur gabungan yang merujuk kepada Tuhan, yang diikuti oleh kata berimbuhan. Misalnya, maha lembut, maha mengetahui, dan maha bijaksana.
Selanjutnya masuk ke soal kedua, yaitu mengakses dan membaca berita tentang berikan pakaian hangat untuk saudara di bumi Syam. Kemudian menjawab dua pertanyaan. Poin A, uraikan yang Anda rasakan setelah membaca tersebut, kemudian ungkapkan dengan jujur yang akan dilakukan sebagai wujud kepedulian terhadap muslim di bumi Syam tersebut. Yang pertama yaitu hal yang saya rasakan dari ketika diberikan pakaian hangat untuk saudara di bumi Syam adalah saya sangat sedih dan prihatin melihat kondisi mereka yang hidup dengan serba kekurangan, dan saya merasa kasihan dengan diri sendiri karena masih banyak mengeluh dengan keadaan, sedangkan mereka harus berjuang tanpa mengeluh padahal mereka dalam kondisi yang sangat dingin dan sangat rumit. Selanjutnya, hal yang akan saya lakukan sebagai tingkat kepedulian saya, yang pertama, karena saya sebagai seorang muslim, maka saya akan mendoakan saudara di bumi Syam agar semua cepat berlalu. Yang kedua, saya akan memberikan bantuan seperti memberikan pakaian, memberikan bahan makanan, serta memberikan obat-obatan. Yang ketiga, saya juga akan memberikan pakaian hangat kepada saudara di bumi Syam, seperti jaket ataupun selimut. Poin B, masih pada soal nomor 2, yaitu temukan 15 diksi, kemudian susun berdasarkan urutan dalam kamus dan jelaskan artinya. Diksi yang pertama yaitu dekap yang artinya memeluk, yang kedua kesulitan yang artinya hilang, yang ketiga pakaian hangat yang artinya jaket atau baju tebal, yang keempat saudara artinya sistem terbuka, yang kelima di bumi sama artinya dengan di tanah atau di negara, yang keenam bantuan sama dengan memberikan sumbangan, yang ketujuh menghadapi artinya membandingi, yang kedelapan ekstrim artinya dengan lewat batas, yang kesembilan musim artinya sama dengan periode, yang kesepuluh blokade artinya sama dengan penutupan, yang kesebelas jones atau pendukung artinya sama dengan penganut, yang ke-12 krisis artinya sama dengan berbahaya, yang ke-13 ganas sama artinya dengan membahayakan, yang ke-14 penghangat artinya sama dengan memanaskan, yang ke-15 terkantung-kantung artinya sama dengan melayang-layang. Selanjutnya yaitu soal ketiga. Jelaskanlah dengan logika berpikir 5 alasan Nanda sebagai bangsa Indonesia harus bangga berbahasa Indonesia. Kemudian paparkan yang telah dilakukan untuk memelihara rasa bangga tersebut. Yang pertama yaitu alasan saya sebagai bangsa Indonesia bangga berbahasa Indonesia adalah yang pertama, bahasa Indonesia merupakan lambang kebanggaan Indonesia dan merupakan lambang identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia menduduki peringkat ketiga di Asia. Yang ketiga, bahasa Indonesia ini banyak dipelajari di dunia, lebih dari 45 negara yang mempelajari bahasa Indonesia ini. Yang keempat, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi, seperti menjadi bahasa resmi kedua di Vietnam. Yang kelima, bahasa Indonesia menduduki peringkat ke-26 di Wikipedia. Dan yang keenam, bahasa Indonesia menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia. Selanjutnya, hal yang akan saya lakukan untuk memelihara rasa bangga terhadap bahasa Indonesia yaitu saya akan menggunakan bahasa Indonesia dimanapun saya berada dan akan selalu melestarikan bahasa Indonesia. Masuk ke soal keempat yaitu uraikanlah 4 persiapan yang ingin dilakukan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja, beserta jelaskanlah alasan dari persiapan tersebut. Yang pertama yaitu mempersiapkan skill dan kemampuan. Karena dalam dunia kerja sangat dibutuhkan skill dan kemampuan kita dalam berbagai bidang, sehingga kita tidak canggung lagi dan lebih percaya diri dalam bekerja. Yang kedua yaitu mempersiapkan mental. Karena dalam dunia kerja kita akan menemukan orang-orang yang berbeda. Bisa orang tersebut suka atau tidak suka dengan kita. Sehingga dengan mempersiapkan mental, maka kita akan berpikir positif terhadap kritikan yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Yang ketiga yaitu memperluas wawasan dan keilmuan. Dengan wawasan dan keilmuan yang luas, maka kita tidak akan kesusahan lagi dalam melakukan suatu pekerjaan. Yang terakhirnya yaitu mempersiapkan make friends, di mana kita harus mampu menjalin kerjasama yang baik dengan teman-teman dalam dunia kerja, sehingga teman-teman dalam dunia kerja
sehingga dunia kerja menjadi lebih nyaman dan membuat kita betah dalam bekerja. Selanjutnya kita masuk ke soal kelima, yaitu membuat sebuah pidato dengan durasi 5 menit dengan tema sesuai dengan minat masing-masing. Di sini saya akan mengangkat tema pidato saya, yaitu kewajiban menutup aurat bagi wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dengan rahmat itu saudara dan saudari masih dapat mendengarkan pidato yang saya sampaikan ini, dan saya masih bisa menyampaikan pidato ini. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita kirimkan buat arwah junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat sekarang ini. Baiklah, dengan tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, saya beri judul pidato saya dengan kewajiban menutup aurat bagi wanita. Seperti yang kita ketahui, sebagai seorang muslim, seluruh anggota tubuh wanita adalah aurat bagi yang bukan muhrimnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberitahu pakaian muslimah, yang artinya, "Hai Asma, sesungguhnya seorang wanita apabila telah cukup umur tidak boleh dilihatkan melainkan ini dan ini." Begitulah kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sambil menunjukkan muka dan dua telapak tangannya. Aurat wanita tersebut haruslah ditutupi dengan menggunakan pakaian yang sesuai dengan ketentuan Islam. Pakaian tersebut adalah jilbab. Jilbab merupakan pakaian kebesaran dan keagungan wanita Islam yang takwa, wanita muslimah, dan wanita solehah. Perintah menggunakan jilbab terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna zalika adna ayyurafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 59. Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa jilbab selain menjadi penutup aurat wanita, namun juga dapat digunakan sebagai identitas diri seorang muslimah. Islam bukanlah agama yang menyusahkan, bahkan tidak pernah menyusahkan umatnya sekalipun. Oleh karena itu, Islam mewajibkan kaum hawa untuk menggunakan jilbab sebagai pelindung diri dari fitnah pada dirinya. Pada zaman sekarang ini, masih banyak wanita yang menutup aurat,
tetapi masih terlihat telanjang, seperti memakai jilbab tetapi pakaian masih ketat atau membentuk tubuh, seperti memakai jilbab tapi masih bergoyang-goyang di depan kamera. Tujuan kita menutup aurat ini adalah menjaga agar orang lain tidak berpandangan buruk terhadap kita. Menutup aurat itu wajib, walaupun akhlaknya tidak baik. Menutup aurat itu wajib, walaupun pekerjaannya itu sulit. Menutup aurat itu wajib, walaupun rintangannya melilit. Menutup aurat itu wajib, walaupun banyak yang memusuhi. Menutup aurat itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Sekianlah pidato dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Pesan saya untuk semua kaum hawa adalah, marilah kita menutup aurat sebelum semua aurat kita ditutupi oleh kain kafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah penjelasan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dari saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.